Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita kembali di bulan yang mulia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita sehat walafiat dan senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala aktivitas-aktivitas yang kita laksanakan pada bulan yang mulia ini, terlebih kemudahan dan kelancaran di dalam melaksanakan ketaatan dan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan membahas tentang 4 musuh bagi umat manusia, yang mana pembahasan kita kali ini kita akan ambil dari salah satu dari buah karya Sayyidil Walid Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Mashhur, kitab yang bertajuk Mabadi'us Suluk fi Ma'rifati Alaqati Abdil Mamluk Ma'a Malikil Muluk, rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid daraini amin. Alhamdulillah, pada pembahasan kali ini yang berjudul Al-A'da'ul Arba'ah atau 4 musuh bagi umat manusia, yang mana beliau menjelaskan kepada kita nassat ayatul Qur'ani wa ahadithus sunnati ala anna lil bashariyati arba'atu a'da'in. Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis nabawi telah menjelaskan dan juga menegaskan kepada kita bahwasannya umat manusia memiliki 4 musuh yang nyata. Beliau menjelaskan sejak diciptakannya manusia itu tidak berjalan sendirian, melainkan ada 4 musuh yang berada di sekelilingnya, yang mana yajibu ma'rifatu khotoriha wa syarriha wa athariha wa ta'thiriha. Wajib bagi kita untuk mengetahui bahaya, keburukan, dampak, dan juga pengaruh dari 4 musuh tersebut. Yang mana 4 musuh kita yaitu adalah iblis, nafsu, dunia, dan juga hawa. Seperti halnya yang disebutkan di dalam suatu syair. Qala al-qail, berkata suatu penyair, iblisun wad dunya wa nafsi wal hawa kaifal khalas wa kulluhum a'da'i. Iblis, dunia, nafsu, dan juga hawa, bagaimana aku bisa terlepas dari mereka semua sementara mereka semua termasuk dalam kategori musuh-musuhku. Kemudian di sini juga menjelaskan dari salah satu qasidah yang digarang oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dalam satu qasidahnya beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wahfadil qalba an yulimma bihi syaitan wan nafs wal hawa wad daniyah. Ya Allah, jagalah hati ini agar tidak dimasuki oleh syaitan, nafsu, hawa, dan juga dunia. Maka dari itu di sini Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Mashhur membagi 4 musuh tersebut menjadi 2 bagian, yang mana beliau menjelaskan kepada kita semua, famin haula'il a'da ma yuhitu bil insan. Ada di antara 4 musuh itu yang berada di sekeliling umat manusia. Wa minha makhtalatu binawazihi wa tarkibi fahmihi wa wa'yihi. Dan ada juga dari keempat musuh tersebut ada yang bercampur dengan jiwa manusia dengan mempengaruhi hatinya. Falladhi yuhitu bil insan. Adapun bagian yang pertama adalah termasuk dalam bagian yang pertama, yaitu ada 2 musuh. Nah, 2 musuh yaitu adalah syaitan dan dunia. Syaitan dan dunia termasuk dalam kategori bagian yang pertama, yang mana bagian tersebut adalah alladzi yuhitu bil insani wa yu'athiru alaihi bil ikhtiraqi wat tazyin, yang berada di sekeliling umat manusia dan juga dapat mempengaruhi umat manusia dengan merusak dan menipu umat manusia. Adapun musuh yang pertama yaitu adalah syaitan.
Syaitan di sini definisinya adalah wa huwa makhluqum minan nari min sunfil jinni. Nah, definisi daripada syaitan yaitu adalah huwa makhlukun. Syaitan adalah termasuk salah satu dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari api. Min sunfil jinni, dari bangsa jin. Al-musyar ilaihim fi qoulihi ta'ala, yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang syaitan tersebut di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikatnya untuk bersujud kepada Nabiullah Adam, fasajadu, maka mereka semua bersujud kepada Nabiullah Adam, illa iblis, kecuali iblis. Kata Allah Subhanahu wa taala, kana minal jinni, mereka semua termasuk dalam kategori jin. Fafasaqa an amri rabbih, maka iblis tersebut telah mendurhakai perintah Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan wa huwa aduwwul insaniyah wa mufsiduha ma'a dzurriyyatihil musa'idati lahu 'alal ifsadi. Iblis tersebut adalah merupakan musuh bagi umat manusia, dan bukan hanya sekedar musuh, melainkan juga perusak bagi umat manusia. Ma'adzurriyatihi, berserta dengan keturunan-keturunannya, yang menolong iblis itu akan kerusakan-kerusakan yang timbul di tengah-tengah masyarakat umat manusia. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Pantaskah kalian menjadikan iblis itu sebagai penggantiku di dalam kepemimpinan? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa hum lakum adu, sedangkan di sisi lain mereka adalah musuh bagi kalian. Bi'salidz zalimina badalah, maka sungguh buruklah, sungguh amat buruklah bagi orang-orang zalim yang menggantikan posisinya Allah Subhanahu wa taala digantikan oleh iblis, ya, yang menggantikan posisinya Allah Subhanahu wa taala di dalam kepemimpinan, dan penggantinya yaitu adalah iblis. Kemudian yang kedua adalah ad-dunya. Musuh kita yang kedua yaitu adalah ad-dunya. Di sini beliau menjelaskan ad-dunya, definisi daripada ad-dunya yaitu adalah majmu'us syahwat. Segala sesuatu yang menimbulkan syahwat, warraghabatil maddiyah, dan keinginan-keinginan material, allati yahtajuhal insanu lil qiyami bi amri hayatihil umriyah, yang dibutuhkan oleh umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kawasailil akli, seperti halnya sarana makan, wasyurbi, dan juga minum, wan nikahi, dan juga pernikahan, wal amti'atil hissiyah wal ma'nawiyah, kesenangan-kesenangan yang bersifat hissi ataupun bersifat ma'nawi. Wama yatahaqqaqu, dan juga apa saja yang dapat merealisasikan menuju kepada sarana tersebut. Ya, minad dhahabi wal fiddah, berupa emas ataupun perak, wal umalat wasyikat, ataupun berupa uang kertas, wasyik, ataupun yang berupa cek, wa ghairiha, ataupun sesuatu yang lain. Di antaranya kalau di zaman kita sekarang kiris atau dan lain sebagainya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Manusia itu diberikan kecintaan akan syahwat-syahwatnya, minan nisa'i, berupa perempuan, wal banin, dan juga kepada anak turunan, wal qanatiril muqantarah, dan juga harta-harta yang ditimbun, minad dhahabi wal fiddah, berupa emas dan perak, wal khailil musawwamati, atau pada zaman kita bisa diartikan dengan kendaraan-kendaraan yang mewah,
wal an'ami, dan juga hewan-hewan peliharaan kita, wal harthi, ataupun juga di dalam perusahaan-perusahaan kita. Maka apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dzalika mata'ul hayatid dunya, itu semua termasuk dari gemerlap dunia yang fana. Maka dari itu jika kita lihat di dalam kacamata kontemporer pada zaman kita sekarang, keempat musuh tersebut bukan hanya konsep spiritual saja, melainkan juga struktur yang terbentuk di dalam realitas global. Contoh seperti halnya setan. Setan adalah simbol dari kekuatan destruktif yang terorganisir, ideologi rusak, sistem zalim, propaganda global yang merusak nilai kemanusiaan. Adapun dunia adalah jebakan materialisme dan kapitalisme berlebihan yang menukar makna hidup dengan angka-angka di pasar. Telah jauh-jauh hari Kanjeng Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan kita bahwasannya beliau bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta akan dunia itu adalah pokok pangkal dari kerusakan, pokok pangkal dari kehancuran. Umat manusia, umat Islam tidak dilarang untuk hidup kaya, akan tetapi yang dilarang adalah cinta akan dunia. Maka dari itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari segala hal, terlebih dari keempat musuh tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di dunia dan juga menyelamatkan kita di akhirat. Adapun pembahasan nafsu dan juga hawa, insyaallah kita akan bahas di video yang selanjutnya. Wallahul musta'anu alaihi tuklan. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.